Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta para sahabatnya. Ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta begitu indah, manis, mempesona, menawan dan menggoda bagi manusia. Demi harta, manusia rela mengorbankan waktunya. Waktu siang dan malam dihabiskan untuk memperoleh harta. Ibaratnya kaki dijadikan kepala dan kepala dijadikan sebagai kaki. Demi harta, manusia rela mengorbankan jiwa dan raganya. Demi harta, seorang rela berbuat apa saja asal ia memperoleh harta. Tujuan hidupnya seolah-olah hanya untuk menggapai kesenangan duniawi semata. Ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak dipungkiri lagi bahwa harta merupakan ujian. Harta merupakan cobaan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan bagi kalian. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang melimpah. Bahkan harta menjadi fitnah besar umat Islam, sehingga umat Islam sampai rusak akidah mereka, sampai rusak ibadah mereka, sampai rusak muamalah mereka, gara-gara mereka amat besar sekali ingin memperoleh harta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang fitnah harta ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal." Sungguhnya setiap kaum, setiap umat memiliki ujian, memiliki fitnah, sedangkan fitnah umatku adalah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan sekali ketika umat ini berlomba-lomba meraih harta. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan ketika umat ini dalam keadaan miskin, ketika umat ini dalam keadaan fakir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dunia dibentangkan kepada kalian, harta dilimpahkan kepada kalian, sebagaimana dunia, sebagaimana harta dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian berlomba-lomba meraih harta sebagaimana mereka berlomba-lomba meraih harta.
wa tuhlikakum kama ahalatkum, sehingga harta tersebut membinasakan kalian, menjerumuskan kalian sebagaimana mereka terjerumus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akibat manusia berlomba-lomba dalam masalah harta ini, maka muncul berbagai bentuk ketidakamanan terhadap harta. Kasus-kasus ketidakamanan terhadap harta ini merebak, menjamur di Indonesia ini. Bahkan menjadi berita yang populer, menjadi berita yang hangat, menjadi berita yang seru. Sebut saja kasus proyek Hambalang, di mana negara mencapai kerugian sekitar 463,6 miliar. Kemudian juga kasus pengadaan simulator SIM, di mana negara mencapai kerugian sekitar 121,830 miliar. Kasus yang terhangat pasca Lebaran adalah kasus terkait dengan SKK Migas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ketidakamanan terhadap harta, di samping yang saya sebutkan, terutama terkait dengan masalah pekerjaan, yang pertama adalah menerima hadiah bagi para pekerja. Para pekerja yang sudah digaji oleh perusahaannya, para pekerja yang sudah digaji oleh lembaganya, kemudian ketika ia bekerja lantas ia mendapatkan hadiah, maka hadiah ini dilarang untuk diterima. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, farazaqnahu rizqan, kami tetapkan baginya rizki, kami tetapkan baginya gaji, kami tetapkan baginya kafalah, fama akhadha ba'da dzalik fahuwa ghulul, maka apa yang diambil di luar itu ghulul, harta ghulul, harta haram, harta korupsi. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berikan contoh lagi agar kita lebih faham tentang hal ini. Misalkan ketika kita menjabat sebagai direktur perusahaan minyak dan gas, misalkan perusahaan di Pemda Bogor, kita memiliki kebijakan yang sangat strategis sekali, ya, kebijakan yang Masya Allah gitu, menentukan goal atau tidaknya penjualan dan pembelian migas. Kemudian ada perusahaan swasta yang menawarkan kepada kita, perusahaan swasta tersebut akan menjual migas pada kita. Perusahaan swasta tersebut mengutus 2 utusan. Utusan tersebut membawa harta pada kita, membawa koper yang berisi ratusan juta supaya gol. Maka kita dilarang menerima ratusan juta tersebut. Jangankan ratusan juta, 1 rupiah pun kita dilarang menerimanya. Contoh lagi, dimohon maaf, kita misalkan dibertugas menjadi tim fund racing, lalu kita berkunjung ke seorang donatur untuk mengambil infak, untuk mengambil sedekah, atau untuk mengambil zakat. Donatur tersebut memberi infaknya pada lembaga yang kita bekerja 3 juta rupiah. Donatur tersebut berkata kepada kita, "Ustaz, ini infak saya 3 juta. Lantas donatur tersebut memberikan kepada kita uang THR, ya,
Ustaz, ini THR untuk Anda 500.000 rupiah saja, tapi yang 3 juta ini untuk infak. Maka dalam hal ini kita dilarang menerimanya. Kita dilarang menerimanya. Kenapa demikian? Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Humaid As-Sa'di, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah Nabi Muhammad SAW memperkerjakan seorang dari Bani Asad yang bernama Ibnul Lutiyah untuk mengurus zakat. Ketika Ibnul Lutiyah mengambil zakat, ternyata ia mendapatkan hadiah dari para muzaki. Kemudian dia membawa hadiah, dia menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan, "Wahai Rasul, ini hadiah untuk saya dan ini hadiah untuk Anda." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam spontan berdiri di atas mimbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah di hadapan para sahabat dengan sabdanya, "Ma balul amil nab'asuh fayati yaqul hadza laka wa hadza li fahalla jalasa fi baiti abi wa ummi fayanzuru ayuhda lahu amla." Ada apa gerangan dengan seorang pengurus zakat yang kami utus? Ketika kami utus, kemudian ia menunaikan tugasnya, lantas ia datang dengan mengatakan, "Ini hadiah untukmu dan ini hadiah untukku." Cobalah ia duduk-duduk saja di rumah ibunya atau di rumah bapaknya, apakah ia akan mendapatkan hadiah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain, contoh yang kedua, markup, menaikkan harga sebenarnya. Dalam lingkungan dunia kerja, di instansi-instansi pemerintah atau di instansi-instansi swasta, ada tren akhlak yang buruk dengan cara markup. Ketika seorang diberi tugas untuk berbelanja di sebuah toko misalnya, ya, kemudian orang tersebut, ya, meminta kepada kasirnya, ya, untuk menaikkan harga yang sebenarnya, ya, menaikkan harga yang sebenarnya. Tolong deh Pak Kasir, ya, kan ini harganya 5 juta, naikkan saja menjadi 6 juta, tulis saja 6 juta, yang 1 juta kan lumayan untuk saya. Atau yang populer adalah meminta nota kosong, ya, minta nota kosong, ya, ketika terjadi transaksi dengan sebuah toko, ya, kemudian tugas tersebut berkata, "Pak, saya minta nota kosong aja, ya, harganya kan 5 juta, ya, saya minta nota kosong, saya tulis sendiri, ya, sementara Bapak, ya, memberikan diskon pada saya lumayan 30%. 30% dari 5 juta, 1.500.000. 1.500.000 ini uang haram. Uang haram. Ya. Kenapa demikian? Karena orang tersebut sudah diutus oleh lembaga, tidak boleh mengambil kelebihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang pada kita. Termasuk dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang suatu melainkan di balik itu terkandung mudarat, tergantung mara bahaya, terkandung keburukan. Demikian juga terkait dengan masalah ketidakamanan terhadap harta. Ketidakamanan terhadap harta memiliki bahaya yang sangat luar biasa sekali, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, marilah kita lihat bahaya-bahaya ketidakamanan terhadap harta. Bahaya yang pertama, seorang bekerja
ketika dia menerima hadiah ya, berupa apa saja, menerima hadiah kambing misalkan, menerima hadiah motor misalkan, menerima hadiah mobil misalkan, menerima hadiah sapi misalkan, padahal dia sudah memiliki gaji, nanti pada hari kiamat maka hadiahnya akan dipanggul oleh dirinya. Ketika dia menerima hadiah berupa kambing, ya, kambingnya akan dipikul di atas pundaknya. Ketika ia menerima hadiah berupa sapi, sapinya akan dipikul. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Humaid As-Sa'ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yakhudhu ahadun minhu syai'an illa jaa'a bihi yaumal qiyamah yahmilu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu rukha' aw baqaratun laha khuwar aw syatun tai'ah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang mengambil sesuatu daripadanya, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya. Jika yang dia bawa adalah unta, jika dia yang dia bawa adalah unta, maka unta itu akan bersuara. Jika yang diambil adalah seekor sapi, maka sapi itu pun akan bersuara. Jika yang dia bawa adalah seekor kambing, maka kambing itu pun akan bersuara. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mengerikan sekali. Bagaimana kalau yang ia bawa adalah 50 ekor kambing? 50 ekor kambing itu akan bersuara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, api neraka bagi para pengkhianat harta. Ingat, api neraka bagi para pengkhianat harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi." Sungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inna hadza min ghanamaikum." Wahai manusia, sungguhnya ini adalah harta rampasan bagi kalian. Addul khayta wal mihyata. Serahkanlah. Janganlah kalian sembunyikan meskipun hanya berupa benang ataupun sebatang jarum. Fama fawqa dzalik, fama duna dzalik. Yang lebih besar dari itu atau yang lebih kecil dari itu, fa innal ghulul arun ala ahli yaumal qiyamah wasyanarun wan narun. Karena hal itu wulul, korupsi. Korupsi adalah merupakan kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian hendaknya kita senantiasa waspada ya, terhadap ancaman yang sangat luar biasa sekali, api neraka. Tidak main-main. Api neraka sesuatu yang sangat mengerikan. Kita sudah tahu bagaimana siksa teringan dari api neraka. Penghuni neraka yang paling ringan adalah siksaan bagi Abu Thalib. Yang kedua, kakinya ketika dipakaikan terompah dari api neraka hingga mendidihlah otaknya. Ini yang teringan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Panasnya api neraka sangat luar biasa sekali. Panasnya api neraka mampu menghancurkan apa yang dalam perut seorang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina kafaru quti'at lahum siyamun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bima fi butunihim wal julud." Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Kemudian apa yang terjadi dengan air itu? Dihancurkan segala apa yang ada di dalam perutnya. Usus-ususnya terburai, usus-ususnya hancur. Dengan demikian, hendaknya kita ketika merenungi ayat Al-Quran ini semakin waspada. Ini harta haram atau harta halal? Saya ketika diutus oleh satu lembaga, saya dapat hadiah. Kita ingat hadis ini, kita ingat ayat Al-Quran ini. Oh, ini harta tidak halal bagi saya. Harta milik lembaga, harta milik yayasan. Ketika kita diutus untuk membeli sesuatu, kemudian kita dapat diskon, ya, maka kita ingat ayat Al-Quran ini, kita ingat hadis Rasulullah SAW. Diskon ini tidak layak bagi saya untuk diambil. Ini milik lembaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, harta haram biang kebangkrutan pada hari kiamat. Ingat, harta haram biang kebangkrutan pada hari kiamat. Amal kita sedikit ya. Puasa sunnah kita jarang ya. Sedekah kita jarang. Salat malam kita ogah-ogahan. Membantu orang tua kadang-kadang, orang tua jauh. Dakwah kadang kita malas-malasan. Sedikit sekali amal kita. Kalau kita khianat terhadap harta, amal kita habis. Sudah amal kita sedikit ya, kemudian amal kita dibagi-bagi. Kebaikan kita, pahala kita dibagi-bagi. Renungkanlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabatnya, lalu bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian wahai para sahabatku, siapakah yang dinamakan dengan orang pailit? Siapakah yang dinamakan dengan orang bangkrut?" Spontan para sahabat menjawab, "Menurut kami orang yang pailit adalah orang yang tidak memiliki uang. Menurut kami orang yang pailit adalah orang yang tidak memiliki harta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin." Sungguhnya orang yang benar-benar pailit, orang yang benar-benar bangkrut dari umatku ialah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala solat, datang dengan membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa safaka dama hadza wa darba hadza. Akan tetapi ia datang dalam keadaan telah mencaci maki si A, menuduh si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, memukul si E. Sehingga apa? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Sehingga ia diberi tebusan dari pahala amal baiknya
dan ini pun diberi tebusan dengan amal pahala baiknya. Selanjutnya, bila pahala amal baiknya sirna, padahal tanggungan dosanya belum lunas tertebus, maka diambil dari dosa kejelekan mereka lalu dicampakkan kepadanya, dan akhirnya dia diceburkan ke dalam api neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Jadi ngeri sekali. Jadi ketika kita megang harta, lantas muncul di benak harta kita ketidakamanan terhadap harta, ingatlah hadis ini. Saya punya amal sedikit, sholat juga kurang khusyuk. Ketika sholat ingat kesana kemari, ya. Ketika dakwah juga kurang ikhlas, ya. Maka ingat di sini, gimana kalau saya kurang amanah terhadap penyampaian harta, amal saya yang sedikit dikurangi. Jika amal saya lunas 0, bahkan minus, bagaimana jadinya saya? Ngeri sekali, dimasukkan dalam api neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang keempat, orang-orang yang tidak amanah terhadap harta akan menuai kesengsaraan kehidupan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari petunjukku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, baginya penghidupan yang sengsara. Quran surat Toha ayat 124 sampai 126. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau rahimahullah kata, barang siapa yang menyelisih perintahku, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisih ketentuan syariat yang aku turunkan kepada Rasulku, berpaling darinya, melupakannya, mengambil selain petunjuknya, maka baginya penghidupan yang sempit, maka baginya penghidupan yang sengsara di dunia, ya. Sehingga dia tidak akan merasakan ketenangan, dia tidak akan merasakan kelapangan dalam hatinya, bahkan hatinya sempit, bahkan hatinya sesak. Meskipun salah lahir hidupnya senang, berpakaian, makan, dan bertempat tinggal sukanya, akan tetapi hatinya senantiasa diliputi dengan kegundahan, keguncangan, dan keraguan, karena jauhnya dari kebenaran dan jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa mengisi perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak amanah dalam harta, dia korupsi dalam harta, meskipun secara lahir nampaknya ia senang mengenakan pakaian yang bagus, memiliki mobil mewah, memiliki rumah megah, memiliki tanah di mana-mana, akan tetapi tidak ada ketenangan. KPK senantiasa membuntutinya, ya. Buih penjara siap menghadangnya, tidur pun tidak nyenyak, gelisah, ya, pikiran kacau, galau, gak ada ketenangan hidup sedikit pun, gak ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya terkait dengan balasan bagi orang-orang yang tidak amanah, ya. Harta haram adalah baginya bara api neraka. Ingat, harta haram adalah baginya bara api neraka.
bara api di dunia saja ya, kita takut, ya, sangat takut sekali, nempel di kaki kita, kita ketakutan, kita kepanasan, menempel di tangan kita, kita kepanasan, bahkan kita teriak. Bagaimana halnya dengan bara api neraka yang panasnya dunia dibandingkan dengan panasnya api neraka itu jauh sekali. Panasnya dunia itu 1/70 dibandingkan dengan panasnya api neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan hal ini menjadi pengingat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga pada umumnya bagi ikhwan sekalian. Dengan demikian, ketika kita mendapatkan amanah harta, kita senantiasa waspada, kita senantiasa hati-hati, kita senantiasa ingat dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak amanah terhadap harta. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.